Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman pendengar, di era digital seperti sekarang, kita dihadapkan pada banyak kemudahan, namun juga banyak jebakan. Salah satu yang paling berbahaya dan sering dianggap sepele adalah judi online. Awalnya hanya coba-coba, iseng, atau sekedar ingin cepat dapat uang. Tapi tanpa disadari, ia berubah menjadi candu yang merusak iman, akhlak, keluarga, bahkan masa depan. Dalam Islam, judi bukan hanya soal kalah atau menang, tapi tentang bagaimana ia menjatuhkan hati dari Allah, melalaikan sholat, dan menumbuhkan ketergantungan yang sulit dilepaskan. Banyak yang kehilangan harta, kepercayaan, bahkan harga diri. Semua berawal dari satu klik. Di podcast ini, kita akan membahas bahaya candu judi online menurut pandangan Islam, dampaknya bagi kehidupan, serta bagaimana cara keluar dari jeratnya dengan pertolongan Allah. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat, bukan untuk menghakimi, tapi untuk saling menguatkan. Let's go. Oke, jadi di sini gue udah sama Alan, Alvin, Putra, dan Pandu. Oke, kita mulai yang paling dasar dulu dah. Kalau orang udah kecanduan judi online itu, perubahan apa yang paling kelihatan dari sikap atau kepribadian dia? Biasanya kalau lagi win pasti dia seneng banget tuh, kayak ngejajanin semua teman-temannya, ngebelanjain, pokoknya gimana tuh. Pokoknya kalau lagi sedih, ya udah dia murung sendiri tuh. Kadang-kadang bisa jual barang sendiri demi buat judi online lagi. Ya, ujung-ujungnya jadi barang itu dijual jadi duit, habis itu duitnya judiin lagi. Nah. Terus dia juga gampang emosi juga ya, kalau saya dengar-dengar ya, orang yang kalau main judi online itu gampang emosi juga dia. Terus duit WD-nya itu juga diputar-putar di situ juga. Oh, duit kemenangan dari judi itu dimasukin lagi jadi judi online lagi, dijudiin lagi kan. Berharap WD lagi. Oh, berharap dia menang lagi gitu. Jadi setengahnya dibeliin barang, setengahnya lagi untuk didepoin lagi. Oh, gitu. Itu perubahan dari sikap orang ya. Kalau judi online itu berpengaruh nggak sih ke mental seseorang gitu? Kalau menurut saya sih pengaruh banget ya, kalau apalagi kalau udah sampai loss terus, kan itu bikin candu ya. Udah dikasih menang, terus loss lagi, pasti dia mau ngincer menang lagi nih buat balikin modal dari awal nih. Gitu sih paling. Soalnya pasti mentalnya pasti kena udah kayak kena dah. Ya kalau kalah mental kena, menang juga mentalnya kena kan. Iya, karena mental menang itu gara-gara kemenangan tadi dia jadi seneng gitu kan. Dopaminnya naik karena dia dikasih WD. Terus kalau udah kalah gitu, dia cuman berharap balikin modal gitu doang. Nah, bijak banget lagi. Bahkan sampai jual barang-barangnya, kayak misalnya punya jam dijual, misalnya harganya 1 juta dijual murah gitu. Karena suka kan bukan suka. Nah, kalau dari judi online ini kan sepele kan sebenarnya, tergantung kepribadian seseorang juga kan. Nah, tapi judi online itu bisa nggak sih nyeret kita ke hal-hal lain kayak utang, pinjol, atau kriminal gitu? Pasti Banget itu mah. Pasti. Apalagi kalau dia modal udah habis, udah semuanya udah dijual, pasti ujungnya ke pinjol. Itu bakal nyusahin orang tua semuanya, keluarga, saudara-saudara. Apalagi kalau dia pinjol sampai banyak banget gitu, kadang nggak bisa bayar. Dengan cara pinjol dia mau balikin duit modal dia di judul itu, nggak bakal bisa sih menurut saya. Jadi gitu. Nah, tapi kan judi online ini kan udah banyak banget kan edukasinya, gimana cara berhentinya gitu. Apalagi dampak-dampaknya udah dikasih tahu di dalam edukasi tersebut. Nah, menurut kalian kenapa susah banget orang buat lepas dari judi online itu padahal udah tahu gitu dampaknya? Karena kayak tadi, dia cuman pengen balikin duit dia yang dari kalah itu. Dia pengen balikin modal dia yang kalah. Dia ibaratnya nggak terima gitu. Awalnya kan dikasih menang terus tiba-tiba dikasih kalah, sampai banyak kalahnya daripada modal yang dia keluarin. Tapi ada sih pemikiran yang rendahan dari orang-orang itu, kalau judi itu jalan pintas buat nyari uang biar makin banyak. Itu awalnya doang sih. Ya awalnya doang sebenarnya. Padahal mah kedepannya juga nggak bakalan dapat terus kan, istilahnya kayak lu menang sekali belum tentu lu kedepannya bisa menang lagi kan. Dan juga itu juga udah disetting semua sama adminnya. Oke, jadi nah ada orang yang
udah pernah berhenti nih buat main judi, tapi lihat temen-temennya main judi lagi menang, pengen nyoba lagi. Nah, menurut kalian kenapa tuh itu? Apakah psikisnya udah kena, apa mentalnya goyah gitu kan? Kadang ada yang kayak gini, lagi wangi gitu ibaratnya, lagi wangi. Bahasa itu kayak gitu. Jadi dia mau ikut-ikut lagi, nyobain lagi. Coba tahu nyoba sekali WD, habis itu udahan lagi. Padahal mah kalau dia bakal ngelos, pasti bakal dicoba lagi buat balikin modal itu. Iya, ya benar. Terus ada juga itu namanya bonus harian ibaratnya. Bonus harian. Ya. Jadi dia tuh dikasih saldo sama adminnya biar dia main lagi. Nah, kan apa judi online ini kan banyak kan iklannya kan. Tapi kenapa kalau judi online ini banyaknya targetnya anak-anak muda gitu loh? Kenapa? Padahal anak-anak muda pemikirannya harusnya masih fresh ya kan, bukan tentang judi online ini. Kenapa? Kebanyakannya anak muda yang jadi sasaran dari judi online ini. Karena yang pertama itu iklan-iklannya kan di sosmed. Jadi yang biasanya main-main sosmed gitu kan anak-anak muda. Kalau di Facebook itu kan orang-orang tua. Jadi nggak terlalu banyak iklannya. Di IG tuh paling banyak iklannya. Setiap ganti story satu orang muncul iklan judol. Oh ya gitu. Sama streamer banyak download. Pokoknya di setiap sosial media banyak lah iklan-iklan judul itu. Makanya anak muda yang banyak nonton pakai sosial media pasti tahu tentang judul-judul ini dan pasti pada mau nyoba. Oh, gara-gara penasaran itu ya, gara-gara. Soalnya dari adminan juga dijanjikan duit banyak, WD banyak gitu. Oh, padahal itu cuma tipu daya ya. Iya. Kan? Dalam pandangan agama, sebenarnya judi itu dipersiapkan sebagai apa sih? Kalau di agama itu kan hukumnya haram. Terdapat di Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang menjelaskan bahwa minuman keras, judi, berhala sama mengundi nasib itu kan perbuatan dari setan dan dapat mengakibatkan kebencian, kelalaian sama kekerasan. Jadi gitu. Nah, kalau agama udah melarang dari dulu banget nih, sudah melarang judi, bahkan sebelum ada judi online. Menurut kalian, apa dampak judi online terhadap hubungan seseorang terhadap Allah? Ya pasti ya itu kita tuh kurang dekat dengan Allah, kurang ya gitu dah pokoknya. Kalian bisa jadi lalai sih, soalnya kan dari judi itu emang ngaruh. Udah mentalnya juga udah kena, kita kena udah rusak dah orang yang ada judi itu. Nah, kalau dari uang hasil kemenangan judi nih, itu kan bisa ditarik kan. Nah, itu punya dampak nggak kalau uang panas itu dalam kehidupan sehari-hari gitu? Oh pasti tuh. Itu nggak bakal tahan lama. Ibaratnya menangnya 1 juta, itu tuh pasti habis kalau nggak sehari ya 2 hari. Sebenarnya uang haram itu juga kalau dipakai ada dampaknya dalam agama Islam ya. Kayak lu boleh kalau dibuat makan, makanannya haram masuk ke perut. Jadi menurut yang saya pernah pelajari sih katanya doa selama makanan itu masih ada di perut nggak bakal diterima doa-doa lu semua. Gitu sih. Oke. Nah, judi itu kan haram ya kan, hukumnya haram. Nah, dosa judi itu cuma ke diri sendiri atau juga bisa ke orang lain? Kalau dosa jadi dari judi online itu? Tergantung sih, kalau dibelanjain buat misalnya buat teman atau buat keluarga itu tetap berdampak ke yang lain, nggak mungkin enggak. Tapi sebenarnya kalau keluarga atau temen yang kita belanjain nggak tahu kalau itu hasil judi nggak ada masalahnya sih, kecuali emang temen kita tuh udah tahu kalau ini hasil judi terus dia mau minta belanjain gitu, itu baru dia nggak tahu kena dosanya juga. Soalnya kan sama-sama pakai uang haram jatuhnya. Oke. Nah, dari tadi kita udah bahas tentang judi online, apa pengaruhnya. Nah, jadi sekarang kita mau bahas tentang solusi nih. Nah, jadi cara paling efektif buat mutusin akses ke judi online itu gimana sih sebenarnya? Yang pertama itu harus diblokir dulu dari semua situs, lalu mengubah aktivitas kayak berolahraga, terus misalnya berkebun, aktivitas yang positif lah. Ya, aktivitas positif. Itu dari diri sendiri bisa tuh kayak gitu. Dan juga dari orang terdekat kayak teman, keluarga. Kalau misalnya teman ngeliat kita lagi judol gitu, harus
harusnya diingetin. Kalau apa sebenarnya bodoh gua. Ya. Dan juga untuk pemerintah itu juga diblokir iklan-iklannya. Kayak banyak itu sampai ke situs-situs pemerintah, Kemenbud, terus Ya, apa? itu. Kemenprint. Apa lagi ini? Udah itu doang. Iya, itu lah. Yang ini, Apa? yang pas Covid itu apa sih? Ya, Peduli Lindungi Ya, itu itu tuh. udah jadi situs judul. itu. Ya. Nah, peran keluarga dan teman, bantuan seperti apa yang sebenarnya mereka butuhin pecandu judi online ini? Bantuan seperti apa spesifik? Sebenarnya kalau untuk keluarga itu kalau udah tahu misalnya anaknya kayak gitu ya jangan langsung dimarahin sih. Kalau dimarahin ya ibaratnya mentalnya udah kena nih, terus dimarahin lagi, ibaratnya dia makin dongkol gitu. Iya, makin kesel kayak. Kalau misalnya kayak gitu ya dinasehatin baik-baik, diajakin ngobrol gitu, Iya, kasih iya. edukasi. Nah, tadi kan menyebutkan teman kan? Nah, kalau lingkungan pertemanannya yang menjadi pemicu, solusinya kita harus gimana tuh? Solusinya tuh kita Kalau dari keluar, lingkungan ya, keluar dari lingkungan pertemanan yang udah rusak begitu sih. Karena ya kalau udah rusak gitu nggak bakal susah juga kita buat berhenti sendiri kalau lingkungan masih kayak gitu. Paling keluar. Kalau dari kalian? Ya ngikutin aja sih udah. Oh, jadi gitu. Oke, jadi seperti itu ya solusinya. Sepertinya podcast kita tentang judi online ini dicukupkan sampai sekarang dulu. Jadi dari semua yang kita bahas hari ini, satu hal yang perlu diingat, candu judi online bukan soal lemah iman atau kurang pintar, tapi soal kebiasaan yang salah dan dibiarkan terlalu lama. Judi online selalu janjiin jalan cepat, tapi yang diambil justru waktu, ketenangan, kepercayaan, dan masa depan. Kalau kamu yang lagi dengerin ini merasa relate, ingat satu hal, berhenti itu mungkin, tapi harus dimulai sekarang, bukan nanti. Ngaku jujur ke diri sendiri, cari bantuan, potong akses, dan isi hidup dengan hal yang lebih sehat. Hidup nggak butuh uang instan, hidup butuh arah. Semoga obrolan ini bisa jadi pengingat, bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nyelamatin. Terima kasih buat kalian yang sudah dengerin sampai akhir. Jaga diri kalian, jaga masa depan kalian. Saya Nabil sebagai host dan teman-teman saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.